Halo dan selamat datang kembali di channel saya, Jonathan Tamrin. Di video kali ini, saya mau bahas salah satu saham emiten pertambangan yang lagi hot dibicarakan karena rencananya untuk membagikan dividen sebesar 90% dari laba bersih perusahaan di tahun 2019. Hal ini menjadi sangat menarik ya, karena kalau kita coba bandingkan dengan deposito bank yang hanya memberikan return sebesar 5-6% dan obligasi yang memberikan return kurang lebih 6-7%, maka untuk dividen sebesar itu akan memberikan dividen yield kepada pemegang saham PTBA. Untuk harga saat ini ya, dividen yieldnya mencapai 13%-an. Jadi buat ngapain deposito dan obligasi gitu ya, kalau kita taruh saham di PTBA aja memberikan return yang jauh lebih menguntungkan dibanding deposito atau obligasi. Nah, meskipun menarik untuk dividen hunter, apakah pembagian dividen besar-besaran ini menarik juga untuk investor jangka panjang? Apalagi kalau kita lihat harga komoditas masih melanjutkan penurunannya dan ekonomi Indonesia masih penuh dengan ketidakpastian di tahun 2020 ini. Apakah fundamental dari saham PTBA ini masih baik-baik saja? Buat teman-teman yang suka atau mau belajar cara investasi ala value investing, boleh banget di subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update video berikutnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita lihat pembahasannya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pembahasan analisa fundamental saham PTBA. PTBA atau nama perusahaannya PT Bukit Asam Tbk, didirikan pada tahun 1919, merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di sektor pertambangan khususnya batubara. Untuk go publicnya sendiri di tahun 2002, dengan struktur kepemilikan saham ada pada PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum sebesar 66%, kemudian saham treasury oleh PT Bukit Asam Tbk sendiri sebesar 3,7%, dan publik sebesar 30,3%. Nah, ini merupakan gambar yang saya ambil langsung dari website PT Bukit Asam Tbk. Di sini terlihat jelas bahwa Inalum ini 100% ada di bawah negara. Dan kemudian Inalum ini punya beberapa perusahaan di bawahnya yang termasuk Antam atau kode sahamnya ANTM, kemudian Bukit Asam sendiri PTBA, dan kemudian Timah atau TINS kode sahamnya, dan terakhir PT Freeport Indonesia. Ya, dengan kepemilikan di Bukit Asam ini sebesar 65,93% atau 66%. Kemudian untuk segmen usahanya, batubara di PTBA ini sebesar 90% dan lain-lain adalah sisanya. Nah, PTBA sendiri memiliki total 46 anak usaha dan mempunyai catatan ekspor mencapai 40% dari produksinya. Nah, sedikit cerita tentang pembagian dividen PTBA yang tahun ini mencapai 90%. Sebenarnya pada rapat umum pemegang saham kemarin, awalnya PTBA ini tidak merencanakan untuk membagikan dividen sebesar itu. Namun, perwakilan dari PT Inalum ini meminta untuk PTBA memberikan dividen sebesar 90%. Karena usut-penyusut, Inalum ini belum lama mengakuisisi PT Freeport Indonesia dengan menerbitkan obligasi yang cukup besar. Sehingga Inalum ini membutuhkan dana segar atau uang yang dapat digunakan untuk membayar bunga-bunga obligasi dari akuisisi PT Freeport Indonesia ini. Dan kemungkinan di tahun-tahun ke depan juga dividennya bisa diprediksi untuk PTBA akan masih cukup besar, mengingat Inalum ini masih ada rencana untuk mengakuisisi perusahaan-perusahaan pertambangan lainnya. Kita masuk ke pembahasan mengenai revenue. Ini merupakan grafiknya dari 10 tahun ke belakang. Kalau sekilas kita lihat pertumbuhannya cukup konsisten naik terus ya. Dan ini merupakan angkanya, kalau kita lihat di tahun 2019 ini hanya bertumbuh sekitar 2,93%. Sedangkan untuk CAGR 10 tahunannya sebesar 11,92%. Nah, sebenarnya untuk saham batubara ini sifatnya siklikal, jadi kurang tepat kalau kita analisa hanya satu perusahaan saja. Kalau menurut saya, kita perlu bandingkan dengan perusahaan-perusahaan lainnya seperti Adaro atau ITMG yang juga bergerak di sektor pertambangan batubara. Nah, kalau kita bandingkan dengan Adro dan ITMG, di tahun 2019 mereka mencatatkan untuk Adro sebesar minus 4,49% untuk revenue-nya. Dan untuk ITMG sendiri sebesar minus 14,55%. Kalau kita bandingkan, ternyata PTBA masih mencatatkan nilai positif di tahun 2019 ini, sedangkan untuk kompetitor lainnya mencatatkan nilai negatif. Nah, kenapa bisa cukup signifikan bedanya? Karena kebetulan untuk Adaro, ITMG, dan PTBA ini masing-masing memiliki spesifikasi kadar batubara yang berbeda satu sama lain, sehingga revenue-nya juga berbeda tergantung kebutuhan yang ada di masyarakat. Jadi untuk revenue saya bisa katakan sangat baik, karena kalau kita bandingkan dengan kompetitor-kompetitornya, PTBA ini masih bisa mencatatkan nilai positif di tahun 2019, sedangkan untuk kompetitornya mencatatkan nilai negatif di tahun 2019 ini. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai net profit. Ini merupakan net profit PTBA dari 10 tahun ke belakang. Kalau kita lihat siklusnya naik turun ya. Nah, ini sangat wajar karena memang batubara ini merupakan salah satu komoditas yang memiliki siklus.
Nah, kalau kita lihat angkanya, di tahun 2019 terakhir, PTBA mencatatkan minus 19,25% dibandingkan dengan CAGR 10 tahunnya sebesar 10,92%. Nah, lagi-lagi baiknya kita coba bandingkan dengan kompetitornya. Nah, untuk Adro sendiri di tahun 2019 mencatatkan negatif 3,24% untuk pertumbuhan net profitnya. Dan malah untuk ITMG lebih parah lagi, di tahun 2019 mencatatkan minus 50,59% untuk growth net profitnya. Nah, kalau kita lihat tadi revenue-nya meningkat, tapi kok net profitnya malah minus. Ini sangat wajar karena komoditas batubara ini harga jualnya mengikuti harga acuan penjualan batubara, yang dari tahun-tahun ini siklusnya memang lagi turun. Maka untuk net profit dari PTBA saya bisa nilai cukup. Kemudian kita masuk ke pembahasan mengenai GPM, OPM, dan NPM. Ini merupakan grafik 10 tahunannya. Kalau kita lihat di tahun 2019, dibandingkan dengan rata-ratanya kurang lebih tidak beda jauh ya. Dan ini saya bisa katakan sangat baik, karena nilai NPM-nya sendiri ada di atas 15% ya. Atau di sini di tahun 2019 sebesar 18,62%. Jadi cukup besar margin net profitnya dibandingkan perusahaan-perusahaan lain. Kemudian masuk ke pembahasan ROA dan ROE. Ini merupakan grafiknya 10 tahun terakhir. Nah, kalau kita bandingkan dengan rata-ratanya juga sama, tidak terlalu jauh bedanya, dan saya bisa katakan sangat baik, karena nilai ROE-nya sendiri ada sekitar 22,22%, jauh di atas perusahaan yang pada umumnya ya, sekitar 10% atau 15%. PTBA ini bisa mencatatkan ROE sebesar 22,22%. Kemudian masuk ke pembahasan mengenai aset, ekuitas, dan liabilitas. Ini merupakan grafiknya 10 tahun terakhir. Nah, kalau kita lihat, untuk komposisi ekuitas dibandingkan liabilitasnya, selalu ekuitas ini lebih tinggi ya. Ini juga merupakan hal yang baik dari PTBA. Kalau kita coba lihat angkanya, di tahun 2019 terakhir, dibandingkan dengan CAGR-nya, untuk aset sedikit di bawah, untuk ekuitas lebih tinggi dibanding CAGR-nya, dan untuk liabilitasnya tahun 2019 berkurang ya. Berarti bagus karena hutangnya berkurang. Dan kemudian untuk debt to equity ratio-nya sendiri, semakin tahun semakin kecil ya. Di tahun 2019 terakhir, sebesar 0,42, yang berarti jumlah hutang atau kewajibannya hanya sekitar 42% dibandingkan ekuitas yang dimiliki. Nah, untuk nilai aset, ekuitas, dan liabilitas PTBA sendiri saya bisa katakan sangat baik ya. Jadi, sangat kecil kemungkinan untuk PTBA ini gagal bayar. Nah, satu hal yang penting juga dalam mengevaluasi fundamental emiten batubara, yaitu adalah cadangan batubara itu sendiri. Nah, cadangan batubara ini biasanya tidak tertera di laporan keuangan, tapi teman-teman perlu baca lebih dalam di laporan tahunan atau mungkin baca public expose-nya. Nah, untuk PTBA sendiri memiliki cadangan batubara yang tertambang sebesar 3,33 miliar ton. Ya, ini berdasarkan laporan keuangan tahunan PTBA 2019. Dan kemudian untuk kapasitas produksi sendiri di tahun 2019, PTBA berhasil memproduksi 29.068.000 ton batubara. Ya, jadi ini kapasitas produksi PTBA di tahun 2019. Nah, kalau kita bandingkan dengan jumlah batubara tertambang ya, maka cadangan batubara yang saat ini bisa dapat habis sekitar 114 tahun, dengan asumsi bahwa kapasitas produksi tidak bertambah dan cadangan batubara tertambang juga tidak bertambah. Ya, berarti ini cukup bisa sustain ya, dalam waktu yang cukup lama, bahkan lebih dari 100 tahun. Nah, kalau kita coba lihat harga acuan batubara saat ini sebesar 52,98 US dollar. Nah, kalau kita lihat grafiknya dari tahun-tahun sebelumnya memang siklusnya lagi downtrend ya. Harga acuan batubaranya lagi menurun sehingga makanya tadi net profitnya bisa tergerak negatif. Nah, kalau kita coba lihat sendiri di bulan Juni 2020 ini angkanya sebesar 52,98 ini belum menyentuh yang terendah ya sejak Januari 2016. Jadi kalau saya lihat sih masih ada potensi penurunan harga batubara lagi. Nah, kita masuk ke pembahasan mengenai price. Ini merupakan grafik pergerakan harga saham PTBA 5 tahun terakhir. Nah, untuk PBV-nya kita bisa lihat di tahun 2019 sebesar 1,44. Dan kalau kita bandingkan dengan rata-ratanya, ada upside potensial sebesar 36%. Kemudian untuk PR-nya sendiri sebesar 6,47, yang rata-ratanya 7,80, ada upside potensial sebesar 20%. Namun untuk price-nya sendiri, kalau kita lihat di tahun 2019 ini, sebesar 2.390, dengan rata-ratanya Rp2.262. Jadi sebenarnya ada downside potensial sebesar 5% dibandingkan rata-rata biasanya. Nah, untuk harga saat ini adalah tanggal 12 Juni 2020 dan pernah menyentuh harga tertingginya itu di bulan Agustus 2018 dengan harga 4.890. Jadi kalau harga saat ini bisa kembali ke harga tertingginya waktu itu, maka akan ada upside potensial sebesar 104%. Nah, dari segi harga saya bisa katakan cukup karena belum bisa dibilang under value juga, PBV-nya masih di atas 1 meskipun di bawah rata-rata 5 tahunannya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai dividen. Untuk PTBA sendiri kalau kita lihat dividen payout ratio dan dividen yield-nya ini cukup besar ya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
bahkan mencapai rekornya di tahun 2019 ini, yaitu untuk dividend payout ratio sebesar 90% dan dividend yield-nya mencapai 13,26%. Ya, padahal tahun-tahun sebelumnya ini tidak pernah sebesar itu. Nah, seperti saya bilang sebelumnya, untuk dividend payout ratio ini kemungkinan di tahun-tahun berikutnya akan tetap besar, sekitar 75% hingga 90%, karena Inalum yang menjadi induk usaha dari PTBA ini kemungkinan masih membutuhkan uang untuk membayar obligasi-obligasi untuk akuisisi perusahaan selanjutnya. Oke, kita masuk ke bagian kesimpulan pribadi. Nah, sebagai catatan, untuk kesimpulan pribadi ini sifatnya sangat subjektif dari diri saya sendiri, jadi kalau teman-teman punya pendapat lain, nggak masalah, nanti bisa diterangkan juga di kolom komentar di bawah ya. Nah, batubara ini merupakan salah satu komoditas yang bersifat siklikal atau punya siklus. Dan tingginya dividen yang diberikan akan berdampak pada berkurangnya dana yang dapat digunakan perusahaan untuk CAPEX atau capital expenditure. Siklus batubara masih downtrend, ditandai dengan melemahnya harga komoditas belakangan ini. Dan untuk fundamental perusahaan tadi kita lihat cukup bagus dan layak masuk dalam watchlist, kalau menurut saya. Nah, kalau kita coba bandingkan dengan performa tahun-tahun sebelumnya, seperti yang tadi sudah dibahas, untuk revenue saya nilai sangat baik, komposisi revenue baik, net profit cukup, GPM, OPM, NPM, ROA dan ROE, aset, ekuitas, dan liabilitas, dan DER saya nilai sangat baik. Dan untuk harga saat ini cukup. Oke, jadi beginilah analisa saya tentang fundamental saham PTBA. Ternyata dengan pembagian dividen besar-besaran ini tidak serta-merta membuat fundamental dari saham PTBA ini menjadi kurang baik ya. Namun kembali lagi, karena siklus batubara saat ini menurut saya masih downtrend, saya masih melihat ada potensi untuk harga sahamnya bisa lebih murah lagi. Nah, bagaimana pendapat teman-teman? Apakah dari teman-teman ada yang berencana untuk mengoleksi saham PTBA? Tuliskan komentar dan pendapat teman-teman di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa like dan bagikan video ini ke teman-teman kalian yang mungkin lagi pengen belajar cara analisa fundamental suatu perusahaan. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.